Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab berikutnya, bab al-ibrad bi-dhuhr fi syiddatil har. Bab menunda salat zuhur sampai agak sejuk ya, ketika musim panas ya, ketika musim panas. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada pembahasan-pembahasan yang lalu, salat yang paling afdal dikerjakan adalah di awal waktu ya. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada dua salat yang dianjurkan untuk ditunda. Yang pertama salat zuhur ketika panas memuncak. Dan yang kedua adalah salat isya ditunda sampai sepertiga malam yang terakhir. Nah, di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya salat zuhur ketika di musim panas hendaknya ditunda adalah hadis-hadis berikut. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ayyub bin Sulaiman, qala hadatsana Abu Bakar an Sulaiman, qala Shalih bin Kaisan, qala hadatsana Al-A'raj an Abdurrahman wa ghairuhu an Abi Hurairah wa Nafi' maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar annahuma haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza ishtadda al-harru fa abridu anis salat. Jika telah memuncak panas, maka dinginkanlah salat zuhur, maksudnya tundalah pelaksanaan salat zuhur ya sampai agak sejuk. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panasnya matahari adalah termasuk dari hembusan neraka jahanam ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan idza syaddal har, ketika panas memuncak. Dan ini mungkin kalau di tanah air kita tidak berlaku karena tanah air kita rata-rata adalah di garis khatulistiwa, sehingga panasnya selalu sedang ya, tidak sampai panas sekali ya, sehingga mungkin hadis ini tidak diamalkan, kecuali mungkin ada daerah tertentu kalau panas sekali. Tapi kalau kita secara umum di tanah air selalu suhunya stabil ya, karena di dekat garis khatulistiwa. Adapun kalau daerah-daerah yang lain seperti Arab Saudi atau mungkin di daerah yang jauh dari daerah khatulistiwa, maka ada musim panas, ada juga musim dingin ya. Bahkan sebagian tempat ada musim salju. Maka mereka bisa menjalankan hadis ini, idza syaddal har, jika panas memuncak. Seperti di kota Madinah panas bisa mencapai ya 45 derajat, 46 ya. Maka tundalah salat sampai agak dingin. Tundalah salat ini sunnah, ditunda sampai agak dingin, yaitu menjelang salat asar, disunahkan untuk ditunda salat zuhur sampai menjelang salat asar. Tetapi ini pun zaman sekarang tidak dikerjakan. Kenapa tidak dikerjakan zaman sekarang? Karena orang-orang sekarang sudah menggunakan AC ya. Mau ke masjid mereka naik mobil, terutama kita bicara di Arab Saudi. Ke masjid mereka naik mobil yang ber-AC, sampai di masjid mereka sholat dengan AC. Sehingga hadis ini pun tidak mereka amalkan. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang di situ masih mungkin pedalaman yang tidak ada AC, mungkin mereka bisa mengamalkan hadis ini ya. Intinya hadis ini sekarang sudah tidak diamalkan lagi karena adanya teknologi tentang pendinginan ya. Karena para ulama menyatakan sebab kenapa Rasulullah SAW menyuruh untuk menunda salat zuhur sampai agak sejuk. Karena kalau salat dalam kondisi panas, seorang susah untuk khusyuk. Maka dia butuh waktu yang lebih dingin agar dia lebih khusyuk dalam beribadah. Karena kita tahu bahwasanya salat ruhnya adalah khusyuk. Dari sini kita tahu bahwasanya adanya AC di masjid tidak jadi masalah membantu seorang untuk khusyuk dalam salatnya. Karena kalau kepanasan, ya keringatan, apalagi udara lembab seperti di tanah air, mudah mengeluarkan keringat, tentu agak mengganggu orang salat. Maka kalau ada yang memasang AC, maka ini adalah perkara yang baik karena kekhusyuan dituntut. Dan di antara cara membantu seorang bisa khusyuk dengan sejuknya udara dalam areal masjid. Rasulullah sebutkan fa inna syiddatal har min fahi jahannam, bahwasanya panasnya udara ya termasuk dari tiupan neraka jahanam. Ini adalah perkara gaib. Kita bilang bahwasanya panasnya udara bisa jadi dengan sebab yang zahir yang kita lihat,
dengan dekatnya matahari di atas kepala, ya. Ketika matahari di tengah langit di puncak-puncak zuhur, maka seorang merasakan panas. Ini sebab yang zahir yang semua orang tahu. Tetapi Rasulullah jelaskan juga di sana ada sebab yang gaib, ya. Yang gaib yaitu fa inna syiddatal har, bahwasanya panas yang sangat keras itu diantaranya adalah dari tiupan neraka jahanam. Bagaimana kaitannya? Wallahu alam bisawab, ini perkara yang gaib. Sebagaimana seorang dalam kubur kalau dia adalah penghuni surga, maka akan diperlihatkan bagi dia angin surga sampai kepada dia. Demikian juga penghuni neraka, ketika di dalam kuburan sudah ada angin neraka yang sampai kepadanya. Bagaimana caranya? Itu perkara yang gaib, ya. Maka hanya Allah yang tahu. Rasulullah juga dan para sahabat tahu kalau matahari di atas panas. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan sebab tersebut. Jadi semua orang sudah tahu. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan sebab lain yang itu perkara gaib. Tugas kita hanya beriman bahwasanya Rasulullah mengatakan panasnya matahari termasuk dari tiupan neraka yang dihembuskan oleh neraka jahanam. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Ibnu Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah anil Muhajir Abil Hasan. Sami'a Zaid bin Wahb an Abi Dzar qala adzana muadzdhinun Nabi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra fa qala abrid. Ada seorang muadzin mengumandangkan azan, mungkin Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, azan salat zuhur. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sudah di masjid, ya. Dia mengumandangkan zuhur karena Rasulullah SAW rumahnya di Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi. Ketika dia mengumandangkan azan, Rasulullah tegur, abrid. Kata Rasulullah SAW, tunda. Atau qala intazir, atau Nabi berkata, tunggu. Jangan lanjutkan, ya. Wa qala syiddatul har min fahi jahannam. Sungguhnya panasnya sangat panas itu merupakan dari tiupan neraka jahanam. Fa idza shaddal harru fa abridu anis salat. Ya, kalau sudah panas memuncak maka tundalah salat. Hatta ra'ayna fai'at tulul. Kata Abi Dzar, kami tunda salat sampai kami melihat bayangan dari tulul. Tulul itu semacam bukit-bukit kecil, ya. Kalau saking panasnya belum kelihatan bayangannya. Tapi ketika sudah semakin menuju ke asar, maka nampaklah bayangan dari bukit-bukit kecil tersebut. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW menyuruh untuk menunda azan. Dari sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apa itu fungsi azan. Apakah azan untuk menunjukkan waktu sholat, ataukah azan untuk menunjukkan akan sholat? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya azan menunjukkan waktu sholat sudah masuk, maka seorang mengumandangkan azan. Ya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh menunda azan. Seakan-akan azan berkaitan dengan jika hendak sholat. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dilihat kondisi, kalau orang sudah kumpul, maka mereka azan ketika hendak sholat. Tapi kalau di suatu kampung, di kota yang di mana kondisi berbeda-beda, maka azan menandakan masuk waktu sholat. Ya, waktu masuk sholat. Ya. Zahirnya Bilal radhiyallahu anhu sudah mulai azan, yaitu Allahu Akbar, akhirnya disuruh tunda. Zahirnya Rasulullah mengatakan intazir, tunda azanmu sampai dingin, kondisi dingin untuk melaksanakan salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya penundaan waktu zuhur ini bukan sejam setelah waktu zuhur masuk, tapi menjelang asar, karena itulah waktu yang sudah sejuk. Kalau misalnya azan jam 12, ditunda jam 1 lagi lebih panas-panasnya lagi, atau ditunda jam 2 itu sangat panas, tapi maksudnya adalah menjelang asar. Kalau musim panas itu waktu siang panjang, Mungkin dari zuhur ke asar jauh, ya. Karena kalau kita di Indonesia secara umum stabil, perubahan waktu panjangnya malam, panjangnya siang ada perubahan, tetapi singkat. Beda kalau di Arab Saudi, kalau musim panas maka siangnya panjang, malamnya pendek. Makanya kalau puasa di musim panas agak repot. Ya, siang itu sangat panas. Bisa jadi azan jam 5, bisa jadi azan subuh jam 5, bisa jadi azan maghrib jam 7. Ya, waktunya lama siangnya. Kalau musim dingin, siangnya pendek, malam panjang. Paling enak kalau puasa di musim dingin karena siangnya pendek, malamnya panjang. Ya. Nah, kalau musim panas ketika siangnya sangat panjang,
Maka menunda salat zuhur bukan 1 jam 2 jam kata Syekh Utsaimin. Ini masih panas, tapi kalau 2,5 jam, mungkin 3 jam misalnya azan zuhur jam 12, azan asar jam 4. Salat mungkin jam 3, jam setengah 4 menjelang asar. Karena itulah waktu sudah mulai sejuk. Waktu sudah mulai sejuk. Namun sekali lagi saya katakan bahwasanya hadis ini sudah tidak diamalkan lagi. Tidak dikerjakan dalam kondisi sekarang. Kalau kita Indonesia karena garis khatulistiwa, kalau di Arab Saudi sekarang semua masjid-masjid pakai AC. Orang-orang ke sana pun naik apa namanya? Meskipun jalan musim panas, begitu masuk masjid rasanya segar, rasanya sejuk. Ya, sehingga bahwasanya panas yang sangat kuat membuat seorang tidak khusyuk, sebab tersebut sudah tidak ada. Sehingga sekarang mereka meskipun musim panas tetap sholat zuhurnya di awal waktu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wastaqatin naru ila rabbiha. Neraka mengeluh kepada Rabbnya. Kita lanjutkan hadis. Qala Imam Bukhari qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala hafiznahu min az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salat fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Jika panas sudah sangat kuat, maka tundalah salat zuhur. Karena teriknya panas itu dari hembusan neraka jahanam. Washtaqatin naru ila rabbiha. Sungguhnya neraka mengeluh kepada Rabbnya. Faqalat ya Rabbi, neraka berkata, ya Rabbku, akala ba'dhi ba'dhan. Sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Itu apinya bergejolak ya. Saking kuat apinya, sehingga saking tumpuk-penumpuk api-api tersebut. Fa'idinalah binafasain. Maka Allah izinkan bagi neraka tersebut dengan 2 hembusan. Nafasin fis syita, untuk menghembuskan nafas di musim dingin, wa nafasin fis saif, untuk menghembuskan hembusan di musim panas. Fa huwa ashaddu ma tajiduna minal har. Ketika ada hembusan neraka, maka itu ketika mendapati musim panas yang amat sangat panas. Wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Kemudian musim dingin, di antara pengaruh dari musim dingin adalah hembusan yang ditiupkan oleh api neraka yang sangat dingin, yang sangat dingin. Hadis ini menjelaskan bahwasanya zahirnya neraka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan tentang kondisinya. Ada yang mengatakan ini maksudnya majaz ya. Kondisi neraka yang apinya bergejolak, saling tumpuk-menumpuk. Ada yang mengatakan zahirnya neraka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dunia juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami benda-benda yang dianggap benda mati berbicara, seperti batu pernah berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Aku tahu sebuah batu di Mekah dulu mengucapkan salam kepada aku ketika aku belum qabla an ubah, sebelum aku diangkat menjadi seorang nabi. Wa inni la a'rifu al-an, dan saya tahu batu itu sekarang di mana. Jadi Rasulullah pernah lewat, tahu ada waktu dia belum jadi nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu ada batu memberi salam. Demikian juga para sahabat ketika Rasulullah sedang makan, mereka mendengar tasbihnya makanan bertasbih. Demikian juga ketika Rasulullah SAW dahulu berkhutbah dengan bersandar kepada batang korma, ketika dibuatkan mimbar, Rasulullah meninggalkan batang korma tersebut, kemudian berkhutbah di mimbar, maka batang korma tersebut terdengar suara isakan, dan para sahabat didengar oleh para sahabat. Ya, dan itu mungkin saja kalau Allah berkehendak ya. Demikian juga bumi dan langit. I'tiya tau'an aw karhan qala ta'ataina ta'iin. Ketika Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kepadaku dalam kondisi taat atau tidak suka, qala maka langit dan bumi berkata ataina ta'iin, kami mendatangi engkau ya Allah dalam kondisi taat. Langit berbicara, bumi berbicara. Demikian juga Allah berbicara tentang neraka, yauma naqulu li jahannam halim talati, hari di mana ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Wa taqulu hal mim mazid, neraka berkata belum penuh, saya masih mau ditambah isiku. Ya, masih minta tambahan isi untuk neraka, karena neraka begitu luas, tidak penuh-penuh. Allah bertanya, halim talati, sudah penuhkah engkau neraka, diisi dengan penghuni neraka? Kata neraka belum. Hal mim mazid, masih adakah tambahan untuk dilemparkan kepadaku? Di sini neraka berbicara, mengeluh, ya Rabbi akala ba'dhi ba'dha. Maksudnya saking panasnya
diriku sampai saling bertumpuk menumpuk, satu api memakan api yang lain, saling bertumpuk-tumpuk. Maka untuk mengurangi hal tersebut, maka Allah mengizinkan bagi neraka untuk memberi dua hembusan. Hembusan yang sangat panas yang bisa dirasakan ketika musim panas, dan hembusan sangat dingin yang punya pengaruh pada musim dingin. Sini mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada sesuatu yang dingin di neraka? Jawabannya ada, ini seperti ini. Rasulullah sebutkan ada dalam neraka siksaan dengan amat yang sangat panas, dan ada siksaan dalam neraka. Neraka tempatnya, ya. Tapi dalam neraka ternyata ada suatu penyiksaan dengan suatu yang sangat dingin. Di antaranya zamharir, ya. Apakah ini mungkin berkumpul antara panas dengan dingin? Dibilang mungkin. Kita di dunia, kita lihat misalnya, contohnya AC lah. AC depan mengeluarkan panas, depan mengeluarkan dingin, di belakang panas. Mesinnya bergerak panas, tapi yang dikeluarkan adalah dingin. Ini contohnya bergabung antara dingin dan panas dalam satu alat, ya. Contohnya AC. Adapun di akhirat, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Abu Salih an Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abridu bidh-dhuhr fa inna shiddatal harri min fahi jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tundalah waktu salat zuhur sampai musim dingin, sungguhnya shiddatal har min fahi jahannam, sungguhnya panasnya udara, ya, panasnya cuaca itu termasuk dari hembusan neraka jahannam, ya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya penundaan tersebut kalau memang mau dikerjakan hadis ini, maka bukan ditunda 1 jam atau 1,5 jam, tapi tunda 2 jam. Artinya dikerjakan menjelang waktu asar, ya. Karena tadi sahabat mengatakan hatta ra'aina fai'at tulul, sampai kami menunda waktu zuhur sampai kami melihat bayangan dari bukit-bukit, ya. Bahkan dalam sebagian lafal hadis hatta sawa dhillu at-tulula, sampai bayangan bukit sepanjang dengan bukit tersebut. Artinya sudah menjelang penghujung waktu zuhur. Karena kita tahu bahwasanya waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari di tengah langit dan berakhir ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Kalau misalnya ini tiang kita taruh di lantai dengan jarak dengan panjang 2 meter, maka jika bayangannya sudah sama dengan panjang bayangan sama dengan panjang benda, maka setelah selesailah waktu sholat zuhur. Jadi waktu zuhur dimulai dari ketika panjang ketika matahari di atas, kemudian berakhirnya ketika bayangan benda sudah sama dengan panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut, ya. Makanya ketika para sahabat melihat Nabi menunda salat, mereka berkata hatta sawa al-dhillu at-tulula, sampai bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Artinya sudah menjelang waktu asar. Sudah menjelang waktu asar. Baik, kita lanjutkan. Bab al-ibrad bidh-dhuhr fi safar. Bab tentang menunda waktu salat zuhur ketika sedang safar. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muhajir Abul Hasan maula li Bani Taimillah, qala sami'tu Zaid bin Wahb an Abi Dzar Al-Ghifari, qala kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami waktu itu sedang bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada al-muadzinu an yu'adzina lidh-dhuhr. Maka ada seorang muadzin ingin mengumandangkan azan zuhur. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, abrid, tunda. Tsumma arada an yu'adzin. Kemudian setelah ditunda beberapa lama, dia mau azan lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abrid, tunda lagi. Hatta ra'aina fai'at tulul, sampai kami lihat ada bayangan dari at-tulul, yaitu tadi bayangan benda sudah mulai panjang, terlihat bukitnya, dan panjang bayangan bukit sudah kelihatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shiddatal harri min fahi jahannam, fa idza shadda al-harru fa abridu bis salat. Sungguhnya panasnya cuaca termasuk dari sembusan neraka jahanam. Fa idza shadda al-harru, jika
telah panas yang memuncak, fa'abridu bis salat, maka tundalah waktu zuhur. Ini berarti praktek ini bukan cuma dikerjakan oleh Nabi ketika di kota Madinah. Demikian juga ketika sedang safar, ketika mengalami panas yang amat sangat, maka Rasulullah SAW suruh menunda waktu salat zuhur, karena ketika dalam kondisi sejuk, seorang bisa lebih khusyuk dan tidak buru-buru dalam ketika salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab waktu zuhur inda zawal. Waktu zuhur dimulai ketika waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Waktu zawal adalah waktu tergelincirnya matahari dari tengah langit. Jadi kalau misalnya ini timur, ini benda, ya. Maka matahari kan terbit dari sini, terbit dari timur, kemudian menuju ke barat. Terus bayangan benda masih di arah barat. Semakin ke atas maka bayangan semakin berkurang. Semakin sampai ketika tiba di titik atas, maka bayangan sudah tidak ada. Di bayangan benda tidak ada, kecuali matahari tidak persis di atas kepala, di atas benda, tapi kadang ke arah utara sedikit atau arah selatan sedikit, maka ada namanya fai'uz zawal. Fai'uz zawal itu bayangan yang tersisa di benda meskipun matahari persis di atas. Kenapa masih ada bayangan tersisa? Karena matahari tersebut tidak persis di atas benda, tapi dia agak ke utara atau dia agak ke selatan. Sehingga ketika dia di selatan, meskipun dia setara dengan benda ini, tapi tetap ada bayangan yang tersisa karena dia tidak persis di atas kepala. Nah, ketika dia di atas ini, ketika dia mulai bergerak ke arah barat, sehingga bayangan mulai muncul di arah timur, maka itulah waktu zuhur. Itulah awal dari waktu zuhur. Ketika zawal, yaitu waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari dari tengah langit. Matahari tergelincir dari timur ke arah barat. Jadi bergerak dari timur terus sampai sini waktu duha. Waktu duha terus. Ketika kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur, waktu terlarang. Ketika matahari persis di tengah, masih waktu terlarang. Tidak boleh sholat sunnah. Ketika matahari tergelincir dari tengah, sehingga bayangan berubah ke arah timur, itulah awal waktu zuhur. Ini sekedar ilustrasi saja. Itulah awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur. Nah, begini, ya. Kapan waktu zuhur berakhir? Ketika bayangan sama dengan panjang benda. Kira-kira matahari di sini. Matahari di sini berarti bayangannya benda ini sama dengan panjangnya, itulah akhir waktu zuhur. Ya. Kapan waktu akhir asar? Akhir asar ketika bayangan 2 kali. Ketika bayangan benda 2 kali dari panjang benda, lihat bayangannya 2 kali lipat dari panjang benda, maka itulah akhir waktu asar. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajirah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu panas, yaitu di awal waktu zuhur. Ini hukum asal di waktu zuhur. Artinya Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan meskipun dianjurkan untuk menunda waktu zuhur menjelang asar, tapi boleh seorang sholat di awal waktu meskipun musim panas, boleh. Menunda sholat zuhur menuju menjelang waktu asar hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian beliau berkata, qala haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri, qala akhbarani Anas bin Malik. Telah mengabarkan kepada kami Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghati syamsu. Rasulullah SAW keluar ketika zaghati syams, ketika matahari tergelincir dari tengah, dari timur menuju barat, yaitu waktu zuhur. Fa shalla dhuhra, kemudian beliau pun salat zuhur. Ini menunjukkan beliau salat di awal waktu. Ini hukum asal. Fa qama 'alal mimbar, kemudian Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Fa dzakara sa'ah, kemudian Rasulullah SAW berbicara tentang hari kiamat. Fa dzakara anna fiha umuran idhaman, Rasulullah sebutkan ketika hari kiamat nanti ada perkara-perkara yang dahsyat. Sumaqal, kemudian Nabi berkata, man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al. Siapa yang ingin bertanya, silakan bertanya. Fala tas'aluni an syai'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadza. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang suatu pun kecuali aku akan berikan jawaban selama aku masih di tempat ini. Jadi ketika itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi tentang apa saja Nabi bisa jawab. Tapi berkaitan ketika itu saja. Rasulullah SAW kalau ditanya tentang hal gaib, Rasulullah SAW tidak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Ya, ketika Rasulullah sedang berada di tempatnya tersebut, beliau mengatakan, siapa yang bertanya aku akan jawab
selama madum tu fi maqami hadza, selama aku masih di atas mimbar ini. Seakan-akan Allah akan beri wahyu kepada Nabi atas segala pertanyaan. Fa aktsarun nasu fil buka. Orang-orang pun pada menangis. Wa aktsara an yaqul saluni, sementara Nabi mengulang-ulang, tanyakan padaku, tanya padaku. Sebenarnya mengatakan kenapa orang-orang menangis ketika Nabi SAW berkata, bertanyalah kepadaku, aku akan jawab. Seakan-akan kenapa mereka menangis? Seakan-akan mereka kurang beriman, seakan-akan mereka baru beriman dengan baik kalau mereka bertanya dan Nabi jawab. Itulah mereka bersedih. Mereka sudah beriman kepada Nabi, tapi seakan-akan Nabi mengatakan, mereka lihat Nabi kok berkata demikian, tanyakan kepadaku. Seakan-akan mereka imannya kurang kokoh, sehingga harus bisa mantap imannya kalau bertanya kepada Nabi dan Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa mereka menangis, seakan-akan iman mereka bermasalah. Mereka pun menangis. Ketika mereka menangis, Nabi tetap berkata, saluni, tanyakanlah kepadaku. Akhirnya ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dia berkata, man abi, siapa ayahku? Abuka Hudzafah, kata Nabi, ayahmu Hudzafah. Seakan-akan ada orang menuduh dia bahwasanya dia bukan anak dari Hudzafah. Maka dia ingin menanyakan, ini perkara goib tentang masa lalu. Benarkah siapa bapakku wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bapakmu Hudzafah. Artinya kau benar-benar anaknya Hudzafah. Tidak seperti dugaan yang dilontarkan oleh orang-orang meragukan engkau adalah anak Hudzafah. Maka ketika dia bertanya, man abi, siapa ayahku? Kata Nabi, abuka Hudzafah. Sugma aksaru an yaqul, kemudian Nabi berkata lagi, saluni, tanyalah kepadaku, tanyalah ke kalian kepadaku. Ketika Nabi mengulang-ulang hal tersebut, fa baraka Umar ala rukbatayhi, maka Umar pun berlututkan di atas kedua lututnya. Faqala, Umar berkata, radina billahi rabba, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, wa bil islami dina, dan kami ridha Islam sebagai agama kami. Wa bi Muhammadin nabiyya, ya, dan kami ridha Muhammad sebagai nabi kami. Yaitu Umar seakan-akan berkata, ya Rasulullah, tidak usah kau berkata demikian. Kami ridha, kami tahu engkau adalah Rasulullah. Tidak perlu kau mengatakan, tanyakan kepadaku, aku akan jawab. Enggak perlu ya Rasulullah. Setelah tadi Abdullah bin Hudzafah bertanya, maka Umar segera berlutut dan mengatakan, radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridha Islam sebagai agama kami, dan kami ridha Muhammad utusan Rasul sebagai nabi dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami kalau tahu Muhammad adalah seorang nabi, kami percaya apa yang dia katakan. Tidak perlu Anda berkata demikian ya Rasulullah, kami sudah beriman. Fasakata, maka Nabi pun diam. Tidak berkata lagi, tanyakan kepadaku. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, uridat alayya al-jannatu wan naru anifan fi urdi hadzal ha'id. Falam araka al-khairi wasyarr. Baru saja aku tadi diperlihatkan tentang surga dan neraka di dinding tembok ini. Falam araka al-khair wasyarr, aku tidak pernah melihat yang terbaik seperti surga, dan aku tidak pernah melihat yang terburuk seperti neraka. Nabi diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka di dinding. Ini sangat mungkin. Kalau zaman dulu orang dengar hadis ini mungkin, kok bisa? Neraka seluas itu cuma dilihatkan di dinding masjid. Surga seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatul muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah, dan segera menuju kepada surga Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang surga tersebut seluas langit dan bumi. Bagaimana surga bisa diletakkan di dinding masjid yang kecil? Matahari juga. Kalau orang dulu mungkin bingung, zaman sekarang kita enggak heran. Lihat televisinya satu kota isi itu. Dunia kita dalam televisi bisa, dunia bumi dalam televisi bisa. Televisinya kecil. Pesawat TV kecil, bahkan ada TV seukuran kecil gini, bisa lihat di jam, bisa lihat macam-macam ya. Lalu sekarang sudah bukan perkara yang aneh ya. Allah menampakkan di neraka di suatu dinding, Rasulullah bisa melihatnya. Allah bisa menampakkan surga di dinding, Rasulullah juga bisa melihatnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Hafs bin Umar. Qala haddatsana Syu'bah an Abil Minhal
An Abi Barzah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam subha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Wa ahaduna ya'rifu jalisahu. Ketika selesai salat, salah seorang dari kami mengenal siapa di sampingnya, yang duduk di sampingnya. Wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-mi'ah. Dan Rasulullah SAW kalau salat subuh membaca sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. Allah alam apakah ini satu rakaat atau dua rakaat, tapi Rasulullah baca dari sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. Wa yusalli adh-dhuhra idza zalati syamsu. Dan Rasulullah SAW salat zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah langit menuju ke barat. Wal asra wa ahaduna yadhhabu ila aqsal Madinah raja'a wa syamsu hayya. Adapun salat asar dikerjakan juga di awal ketika salat asar selesai, salah seorang dari kami pergi menuju ujung kota Madinah dan balik sementara matahari masih terang. Wa syamsu hayyatun. Berarti salat. Jadi maksudnya dia cerita kita sudah selesai salat asar di Masjid Nabawi. Kemudian ada salah seorang dari kami pergi menuju ke ujung kota Madinah seperti ke Kuba. Terus balik lagi ternyata matahari masih terang, masih kuat. Ini menunjukkan salat asarnya dikerjakan dengan lebih cepat di awal waktu. Wa nasitu ma qala fil maghrib, dan aku lupa apa yang dikatakan sang perawi tentang maghrib, salat maghrib. Wala yubali bi ta'khiril isya. Dan Rasulullah SAW tidak peduli dengan menunda salat isya ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam yang terakhir. Tsumma qala ila syatril lail, bahkan sampai tengah malam. Wa qala Mu'adz, dan Mu'adz berkata qala Syu'bah tsumma laqituhu marratan fa qala aw thuluthil lail. Dan aku bertemu dengan dia sekali lagi dan dia berkata Rasulullah SAW menunda sampai sepertiga malam yang terakhir. Faedah yang bisa kita ambil dari sini adalah Rasulullah SAW salat subuh di awal waktu. Di awal waktu. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW selesai salat subuh hina ya'rifu ahaduna jalisahu. Jika salah seorang mereka mengenal di sampingnya. Jadi ketika mereka mau salat masih gelap dalam masjid, masih gelap. Ketika selesai salat Rasulullah baca 60 sampai 100 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru kenal orang sampingnya persis. Oh, kamu ya. Berarti sudah ada remang-remang cahaya sehingga dia bisa kenal. Tapi yang sebelahnya dia masih belum kenal. Dia baru kenal yang di sampingnya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW salat subuh di awal waktu. Jadi kalau taruhlah Bilal azan, setelah Bilal azan atau kemudian Ibnu Maktum azan subuh. Mungkin kita taruhlah antara azan dan iqamat 15 menit. So sekarang kita praktekkan di tanah air kita. Azan taruhlah jam 4:30. Atau sekarang jam azan 4:20, sekitar 4:16 sekitar itu. Taruhlah azan 4:30. Kemudian qomatnya 15 menit kemudian. 15 menit kemudian. Kemudian Rasulullah SAW baca sekitar berapa? Sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. Taruhlah salat isyanya Nabi mungkin, salat subuhnya Nabi mungkin setengah jam. Kalau satu rakaat 100 ayat, dua rakaat 200 ayat bisa sampai setengah jam. Ya. Atau kalau dibagi 2 50 ayat bisa jadi setengah jam. Berarti kalau selesai sholat, taruhlah jam 5:15. Kira-kira demikian. Ya. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW 5:15 sudah agak terang, artinya seorang bisa melihat di sampingnya. Oleh karenanya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya dia mengatakan sebagian saudara-saudara kita ada yang mengatakan dari salah Sahih Bukhari, dia mengatakan sebagian saudara-saudara kita ada yang mengatakan waktu salat subuh sekarang kecepatan 20 menit, sulusul sa'ah, kecepatan 20 menit. Sehingga dan ini berdasarkan takwim Ummul Qura, berdasarkan kalender jadwal Ummul Qura yang dipakai juga oleh sebagian orang-orang di tanah air, yang dipakai di Mekah. Di Arab Saudi menggunakan takwim Ummul Qura, yaitu penentuan jadwal salat dengan takwim Ummul Qura. Kata sebagian saudara-saudara kita mengatakan azan yang sekarang kecepatan 20 menit. Belum masuk waktu subuh. Jadi kalau mau azan yang sungguhnya tunda 20 menit. Kata Syekh Utsaimin, dia protes dengan pendapat ini, mengatakan ke 20 menit orang selesai salat bukan cuma yang dikenal di sampingnya, mungkin suatu masjid kenal. Sementara dalam hal disebutkan ketika para sahabat atau Nabi selesai salat yang dikenal baru di sampingnya doang. Hina ya'rifu ahaduna jalisahu. Dia baru kenal sampingnya, sebelahnya belum kenal. Baru di sampingnya saja. Dan ini artinya masih remang-remang. Tapi kalau kita bilang salat sekarang azannya kecepatan 20 menit, ya bayangkan ya.
Kita sekarang misalnya azan 4.30. Berarti kita azannya kecepatan 20 menit. Berarti kita mau azan jam 5 kurang 10. Terus kalau mungkin komatnya dibuat lama, 15 menit, 20 menit. Sudah berapa? 5 kurang 10, jadi tambah 20 menit, jadi 5 lewat 10. Terus Nabi sholatnya setengah jam. Ya, setengah jam, 5, 10 tambah setengah jam, berarti jam 6 lewat 40. Jam 40 orang semua satu masjid sudah kenal, bukan cuma sampingnya doang. Ya, satu masjid itu sudah kenal. Oleh karenanya, kata Syekh Utsaimin, kalaupun azan kecepatan cuma 5 menit. Dan dia praktekkan di mana mengatakan azan sekarang takmil ukura, kecepatan 1 derajat saja. Minusnya kecepatan 1 derajat sehingga dia mengatakan 4 menit. Kecepatan 4 menit pun dapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan azan yang sekarang kecepatan 4 menit. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, yang jadi perhatian kita di sini wa yusalli adh-dhuhra idza zalat asy-syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Jadi begitu matahari tergelincir Rasulullah SAW langsung salat zuhur, berarti salat zuhur dikerjakan oleh Nabi di awal waktu. Dan asar Rasulullah SAW kerjakan di awal waktu. Buktinya kata sahabat ini, kalau kami sudah salat asar, ada seorang setelah salat asar pergi ke ujung kota Madinah seperti pergi ke Kuba. Pergi Kuba kalau jalan kaki ya mungkin 30 menit ya. Dia balik lagi dan matahari masih terang. Berarti dia pergi ambil kebutuhannya, dia balik sekitar 1 jam bolak-balik, matahari masih terang. Artinya Rasulullah SAW salat asar dipercepat. Kalau salat asar ditunda, dia pergi bolak-balik 1 jam, mungkin matahari sudah menguning. Tapi ini tidak. Rasulullah, sahabat mengatakan, ada seorang yang pergi setelah salat asar, pergi ke ujung kota Madinah. Kemudian balik lagi setelah memenuhi kebutuhan. Dia balik, matahari masih terang. Menunjukkan Rasulullah SAW salat asar di awal waktu, dan itu tentunya yang terbaik. Kemudian, adapun salat isya, wala yubali bi ta'khiril isya. Rasulullah SAW tidak peduli tentang mengakhirkan salat isya. Ila sulusil lail, Rasulullah SAW bisa menunda sampai sepertiga malam terakhir. Suma qala ila syatri lail, atau Rasulullah menunda sampai setengah malam. Dan disebutkan dalam riwayat yang au sulusul lail, yaitu dalam riwayat sepertiga malam atau ditunda sampai setengah malam. Karena kita tahu bahwasanya waktu isya paling afdal adalah ditunda. Semakin malam yang penting jangan lewat tengah malam, karena salat isya waktunya terakhir sampai tengah malam. Wal isya ila nisfil lail, dan salat isya sampai tengah malam. Artinya kita boleh nunda sampai sepertiga malam atau menjelang setengah malam, tidak jadi masalah. Kita pun salat isya di waktu tersebut jika memang sepakat jamaah. Kalau kita sepakat di kamar salat isyanya jam 10. Oke. Tapi itu sulit dilaksanakan sekarang. Orang punya kesibukan, harus tidur cepat ya. Makanya Rasulullah SAW dahulu dikatakan al-isya ahyanan wa ahyanan. Rasulullah SAW itu kalau isya terkadang cepat, terkadang lambat. Idza ra'ahu mujtama'u ajjal. Kalau Rasulullah SAW sudah para sahabat sudah kumpul semua, dia segera dikomatkan kemudian Rasulullah SAW salat. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau Nabi lihat mereka belum datang, Rasulullah tunda. Akhar, Rasulullah tunda sampai jamaah kumpul, mungkin agak malam baru mereka salat. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau bisa sholat di akhiran sudah terbaik. Tapi kembali kepada jamaah. Seperti kita di jamaah, saya di jamaah di sini. Kalau seandainya satu masjid bersepakat untuk menunda sholat isya sampai jam 10, oke, itu bagus. Tapi kenyataan tidak dipraktekkan. Sekarang begitu azan isya langsung sholat. Karena orang kebutuhan banyak di luar sana ya. Besok harus istirahat, besok harus macam-macam ya. Sehingga tidak dipraktekkan sekarang. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis terakhir dari bab ini, qala haddatsana Muhammad. Haddatsana Muhammad, yakni Ibnu Muqatil, qala akhbarana Abdullah. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Kemudian qala akhbarana Khalid bin Abdurrahman qala haddatsani Ghalib Al-Qattan an Bakar bin Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kunna idza shalaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidh-dhahair ya. Kami kalau salat di belakang Nabi jadi makmum ketika waktu panas, itu salat zuhur maksudnya. Sajadna ala thiyabina ittiqa al-har, maka kami pun sujud di atas baju kami dalam rangka untuk menghindarkan diri dari panas. Jadi saking panasnya, dulu kan Nabi SAW masjidnya terbuat dari tanah. Saking panasnya, tanah ini panas.
Kalau para sahabat langsung sujud ke tanah, jidat mereka panas. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kain, baju mereka, mereka lemparkan ke semacam sajadah, mereka jadikan sajadah, kemudian mereka sujud di atas baju tersebut. Mereka sujud. Supaya apa? Ittiqa al-har, agar kami bisa terhindar dari panas. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan bahwasanya perintah untuk menunda salat zuhur ketika sangat panas menjelang asar ini sunnah, tidak wajib. Buktinya Nabi pernah salat zuhur di puncak-puncak panas di awal waktu. Saking panasnya sampai sahabat tidak berani meletakkan jidatnya langsung atau dahinya langsung ke tanah karena tanah panas. Tidak ada karpet dahulu. Terus bagaimana untuk mengurangi rasa panas? Mereka bentangkan baju mereka, kemudian mereka sujud di atas baju mereka, kemudian mereka angkat lagi. Ini dalil bahwasanya seorang sholat di atas sajadah nggak ada masalah. Boleh juga seorang sujud misalnya kemudian tertutup dengan songkok, nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah kata para ulama batal sholat kalau dia sujud di atas tangannya. Seperti ini dia sujud, ini nggak boleh karena tangan ini juga harus sujud sendiri. Karena kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama ini kata Nabi, dahi dan hidung. Kemudian yang kedua di atas telapak tangan kanan, yang ketiga di atas telapak tangan kiri, yang keempat lutut kanan, yang kelima lutut kiri, yang keenam jari kaki kanan, yang ketujuh jari kaki kiri. Sebelum kita sujud, jadi ada 7 anggota tubuh. Nah, kalau kita ternyata sujud dengan meletakkan tangan kita di dahi, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini atau di tangan begini, saking panasnya juga tidak boleh. Kata para ulama, sholat tersebut batal. Berarti kita nggak sholat di atas 7 tulang. 7 tulang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwan dan akhwat kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.